Kisah berawal dari Dreamy yang sedang berjalan di keramaian. Kemudian melihat kerumunan orang yang ternyata di situ ada bapak-bapak yang sedang kesakitan. Dreamy kemudian bilang pada si bapak kalau aktingnya jelek. Dreamy yang terobsesi menjadi artis terus memberikan contoh bagaimana cara berakting. Si bapak hanya diam, kemudian hidungnya mengeluarkan darah dan pingsan. Dan petugas segera membawanya ke rumah sakit. Ternyata bapak itu benar-benar ketabrak mobil. Perkenalkan, ini tokoh utama kita, Dreamy. Dia sangat terobsesi menjadi aktor papan atas, walaupun hanya berwajah pas-pasan. Kemudian scene berpindah, ada beberapa pemain figuran mencoba berakting kesakitan. Asisten sutradara marah-marah melihat Dreamy yang aktingnya kurang menjiwai. Menurut Dreamy, orang kesakitan tidak harus berteriak-teriak. Kemudian Dreamy memberi contoh dengan memanggil Pak Tua dan menginjak-injak kakinya kuat-kuat. Yang ternyata bapak itu adalah sutradara. Alhasil Dreamy langsung dilempar keluar. Orang-orang di sekelilingnya pun memperhatikan Dreamy, tapi ia tetap cuek. Kemudian datang seorang yang menawarkan bagi siapa saja yang mau berakting jadi mayat. Mengetahui bayarannya sangat murah, orang-orang di situ pun tidak ada yang mau. Tapi Dreamy menawarkan dirinya mau cukup dengan bayaran makan saja. Karena memang belum makan, Dreamy langsung memakan jatahnya di mobil. Karena melewati jalan berlubang, alhasil mobilnya pun goyang-goyang. Dan makanan Dreamy juga ikut melompat-lompat. Tapi Dreamy cuek aja dan tetap enjoy sambil mendengar lagu kesayangannya melalui headset. Di malam hari, ayah Dreamy sedang berulang tahun. Di situ sudah banyak keluarga besar Dreamy yang sedang berkumpul. Ayah Dreamy yang dari awal tidak setuju Dreamy menjadi aktor, terlihat murung melihat Dreamy yang masih memakai make-up sebagai mayat. Apalagi ayahnya tahu kalau selama ini Dreamy hanya pemain figuran. Ayah Dreamy yang menginginkan anaknya menjadi pengacara, membanding-bandingkan Dreamy dengan sepupunya sudah pada sukses jadi pengacara. Kemudian ayah Dreamy menyuruhnya untuk membersihkan riasan mayat itu. Tapi Dreamy menolak dengan alasan besok pagi mau syuting lagi. Mendengar kemauannya ditentang, ayah Dreamy yang memang temperamen bangkit dan membentak Dreamy, kemudian memberi peringatan terakhir agar Dreamy menghapus riasannya. Dreamy tetap tak menggubrisnya. Ayahnya yang marah besar langsung masuk dan mengambil pisau. Paman-paman Dreamy segera memegangi Dreamy, takut ayah Dreamy bermain kasar. Melihat ayahnya marah-marah, Dreamy merekamnya. Karena Dreamy terinspirasi aksi kemarahan ayahnya. Ayah Dreamy tambah geram, kemudian masuk ke dalam dan melempar baju-baju Dreamy dan menyuruhnya angkat kaki dari rumah. Dreamy yang memang sangat terobsesi menjadi aktor utama, walaupun berwajah pas-pasan, dengan cuek memunguti baju-bajunya lalu pergi meninggalkan rumah. Keesokan harinya, asisten sutradara mencari bakat para pemain figuran yang nantinya akan diberi peran. Kemudian Dreamy diminta menunjukkan akting orang yang terkena pukulan tapak es. Dreamy yang bertekad kuat menjadi aktor papan atas mencoba menghayati peran tersebut. Melihat akting Dreamy yang lebih mirip orang meriang, asisten sutradara mengusirnya dan menyuruhnya berobat ke dokter saja. Di sini orang tua Dreamy yang ingin melihat seperti apa proses syutingnya mendatangi Dreamy dengan berpura-pura mampir saat sedang lewat. Tapi dari kejauhan ayah Dreamy melihat anaknya yang sedang dimarahi asisten sutradara. Sebagai ayah, ia merasa tak terima melihat perlakuan asisten sutradara pada putrinya. Kemudian tanpa sepengetahuan Dreamy, ayah Dreamy mendatangi Astrada dan mengatakan janganlah terlalu galak pada orang dan jangan menjadi sok hanya seorang asisten. Dia yang tidak mengenal ayah Dreamy pun kebingungan. Ibu Dreamy segera membawa ayahnya pergi. Di hari berikutnya, Dreamy yang sedang santai didatangi temannya. Sebut saja Agus. Agus yang menyukai Dreamy mengatakan kalau kemarin aktingnya sangat bagus. Kemudian mereka berdua sama-sama membaca buku King of Comedy
yang dulu diperankan tetangga saya, Mas Stephen Chow, dan mereka berdua coba masuk ke adegannya. 喂，走了，干嘛？回家？是啊，你养我啊？不上班行不行？喂，又怎么啦？我养你啊！ 男朋友来了。 Kemudian pacar Dreamy datang, sebut saja namanya Charlie, kelihatan tengil memang. Dreamy yang hanya sebagai pemain figuran, hanya mampu menyewa kos-kosan yang sangat sederhana. Satu kamar terdapat ranjang susun, ia berdua bersama temannya Ming. Layaknya orang yang sedang pacaran, Dreamy makan berduaan dengan pacarnya dan hanya menganggap temannya Ming sebagai obat nyamuk. Di situ Dreamy memberikan gajinya kepada Charlie supaya Charlie menyimpannya untuk keperluan mereka menikah nanti. Di saat Dreamy dan Charlie lagi romantis makan bersama, tapi perhatian Charlie malah tertuju pada Ming yang memang secara pandangan mata normal Ming tentu lebih cantik dibanding Dreamy. Dreamy yang melihat Charlie melotot melihat Ming bertanya pada Charlie, "Kamu suka ya sama Ming?" Charlie dengan sok bijak menjawab, "Cantik belum tentu cantik pula hatinya." Dreamy berniat memperkenalkan Charlie pada orang tuanya. Charlie yang memang tidak benar-benar mencintai Dreamy berdalih bahwa ia sedang sibuk-sibuknya mengurus proyek besar. Lagi-lagi Charlie mengeluarkan kata-kata sok bijaknya bahwa ia akan menjadi the next Bill Gates. Dreamy mengingatkan, "Charlie jangan berangan-angan terlalu tinggi. Realitas saja." Tapi Charlie terus meyakinkan dengan mengatakan bahwa ia dan Bill Gates punya kesamaan, yaitu sama-sama bermata dua. Dreamy yang polos pun merasa terpukau. Dreamy pun mengatakan keinginannya menjadi pemeran utama Putri Salju. Dengan berapi-api, Charlie mengatakan, "Kamu pasti bisa karena kamu yang terbaik dan sama-sama punya dua mata." Dreamy termotivasi dan memutuskan untuk operasi plastik supaya ia bisa terpilih menjadi pemeran utama Putri Salju. Kemudian Ming mengantarkan Dreamy ke dokter bedah plastik. Dengan kondisi keuangan Dreamy hanya mampu menyewa dokter bedah plastik yang prakteknya di tengah pasar. Berbekal foto dari majalah, Dreamy meminta wajahnya dipermak layaknya foto tersebut, tapi dokter malah salah melihat gambar yang ada di baliknya. Alhasil, hidung Dreamy dibuat mirip seperti hidung gorila. Dreamy yang dari awal curiga dokternya salah lihat, meminta dokter mengubah wajahnya seperti Putri Salju. Karena biaya plastiknya sangat murah, bukannya mirip Putri Salju, Dreamy malah mirip nenek sihir. Dreamy pede mengikuti audisi Putri Salju. 是什么？我来试镜，为什么？你再说一遍。因为我来试镜，怕我听错。不好意思打扰了。 Lalu Dreamy menyerahkan formulirnya pada panitia dan mengatakan kalau ia akan mengikuti audisi peran Putri Salju. Mendengar Dreamy ingin mengambil peran Putri Salju, panitia yang melihat wajah Dreamy porak-poranda coba menanyakan lagi peran yang mau diambil Dreamy. Dreamy yang sadar kalau wajahnya tak pantas jadi Putri Salju, meminta maaf dan kemudian pergi. Tapi si panitia menyuruh para kru untuk mengejar Dreamy. Dreamy yang ketakutan segera berlari. Dreamy tertangkap dan langsung dibawa ke ruang make up. Betapa senangnya Dreamy mendengar ia dapat peran. Dreamy menanyakan karakternya sebagai apa. Dia perlu mempelajarinya dulu. Tapi Astrada menjawab, "Tak usah khawatir, langsung syuting saja." Dreamy langsung diberi kostum dan wig. Dan tiba-tiba rupanya Dreamy hanya menjadi pemain pengganti saat dipukuli, tanpa kelihatan wajahnya di kamera. Perkenalkan, ini dia adalah Marco. Dia dulu artis terkenal tapi belakangan kurang laku dan sudah hampir 8 tahun dirinya menganggur tak main film. Namun Marco masih merasa kalau dirinya artis terkenal. Marco segera membangunkan asistennya. Di sini Marco akan berperan sebagai Putri Salju yang telah dikutuk oleh penyihir menjadi pria. Sudah seperti raja yang mau lewat, asisten Marco membukakan jalan, termasuk mendorong sutradara. Marco kelihatan kurang menjiwai. Sutradara mencoba mengarahkannya. Marco malah marah-marah, tapi syuting masih dilanjutkan. Marco yang sudah tua tapi masih merasa artis hebat, terus saja ngomel-ngomel kayak orang PMS dan meminta istirahat walaupun belum waktunya. Kemudian Dreamy yang dulu ngefans sama Marco tersenyum saat melihat idolanya ada di depan mata, tapi malah membuat Marco tersinggung.
dan menendang makan siangnya. Melihat itu, Agus temannya menghampiri Dreamy dan bersedia memberikan jatah makannya untuk Dreamy. Tapi Dreamy tidak mau. Dreamy coba minta jatah makan lagi sebagai gantinya. Tapi penjaga makanan melarang. Hanya ada satu jatah buat satu orang. Dari kejauhan ayah Dreamy yang menyaksikan itu merasa tidak terima. Ayah Dreamy menghampiri penjaga itu dan melabraknya. Tapi karena si penjaga bertubuh besar, dia tak berani melawannya dan memukul dirinya sendiri pakai botol dan berniat akan bunuh diri jika penjaga tidak memberi nasi kotak pada Dreamy. Penjaga itu segera berlari mengantarkan nasi kotak pada Dreamy tanpa sepatah kata pun. Dreamy yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya menganggap bahwa pemberian nasi kotak adalah awal keberuntungannya. Tapi Ming mengatakan kau cuma pemain figuran. Dreamy juga berkata bahwa semua aktor utama dulunya juga pemain figuran. Jadi Dreamy memutuskan untuk tetap bekerja keras. Kemudian datang seorang produser menghampiri mereka dan menawarkan untuk bermain film. Tapi tawaran itu tidak ditujukan untuk Dreamy, melainkan untuk Ming temannya. Dan Dreamy menunggu temannya yang sedang diinterview. Dia berpikir pasti Ming tak akan diterima. Dreamy saja yang sudah 10 tahun menjadi figuran ditolak, apalagi Ming yang sama sekali tidak pernah mengikuti main film. Kemudian Ming keluar sambil menangis. Dreamy mencoba menenangkannya. Ming menangis karena dia langsung ditawari peran untuk main film, sedangkan dia sama sekali tidak menginginkannya. Dreamy menyarankan agar dirinya yang menggantikan Dreamy bermain film. Tapi Ming menjawab mereka lebih baik mati daripada menerima Dreamy jadi aktornya. Lalu si produser keluar. Ming yang sudah kepedean langsung menumpang mobilnya karena mau pulang tanpa memperdulikan Dreamy. Di kosan, barang-barang Ming sudah dipindahkan karena dia sudah resmi jadi bintang film. Dreamy menyesal karena pada saat itu dia mengajak Ming. Andai saja dia tak mengajak Ming, tentu peran itu akan diberikan kepadanya. Tapi pacarnya Charlie malah berkata, andai saja kamu tak ikut, belum tentu produser itu memilih kamu. Dreamy pun tambah sedih. Kemudian Charlie membakar semangat Dreamy agar tidak menyerah dan akan terus mendukungnya. Tapi sudah ketebak, ujung-ujungnya Charlie meminta duit dengan alasan bisnisnya sedang kekurangan modal. Ini memang akal-akalan Charlie untuk bisa morotin Dreamy. Dan Dreamy memutuskan untuk bekerja lebih keras supaya bisa membantu Charlie. Ia menjadi kurir di sebuah toko makanan, menambah kerja lembur sebagai figuran. Dan Agus temannya juga setia menemani Dreamy. Tidak seperti Charlie pacarnya. Merasa belum cukup, Dreamy menambah kerjanya sebagai kuli bangunan. Di hari berikutnya, Agus dimarahi sutradara karena sebagai patung dia bergerak. Agus menyarankan pada sutradara kenapa tidak memakai patung asli saja. Tapi sutradara menjawab patung asli terlalu mahal. Kemudian Agus meminta tips pada Dreamy karena sebagai patung Dreamy benar-benar total dan sama sekali tak bergerak. Tapi rupanya Dreamy tertidur karena kecapean. Saat pengambilan scene Marco yang merasa hebat selalu saja bikin kesalahan dan lupa dialog. Padahal dialognya sudah diganti hanya mengucapkan kata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih saja salah. Saat sutradara mengarahkannya, Marco malah ngomel tak terima dan berbalik mengajari sutradara. Saat sedang marah itulah, Marco mendapati Dreamy sebagai patung malah menguap karena ngantuk. Marco sangat tersinggung dan merasa tak dihargai. Marco membawa Dreamy keluar dan menginjak-injak Dreamy dengan kakinya yang berlumpur dan mengajarnya berulang kali. Di saat Dreamy sedang membersihkan lukanya, ibunya menelpon. Ibunya menanyakan keadaan Dreamy, tapi Dreamy menjawab semua baik-baik saja. Ibunya yang sudah tahu keadaan sebenarnya khawatir kalau Dreamy disiksa. Setelah itu Dreamy menanyakan kabar ayahnya. Akan tetapi saat ayahnya mau berbicara, Dreamy dibentak dan diusir oleh penata rias dan berkata kalau meja rias itu buat artis bukan untuk figuran.
Kemudian Agus yang simpati dan menaruh hati pada Dreamy menanyakan keadaannya setelah tahu Dreamy habis diajar Marco. Dan Agus merasa kalau ini tidak boleh dibiarkan. Agus berniat melaporkannya, tapi Dreamy melarangnya karena ia masih butuh banyak duit. Agus menjawab kalau hanya duit kamu tinggal bilang berapa butuhnya. Tapi Dreamy malah menganggapnya bercanda karena dia juga tahu kalau Agus sama hanya pemain figuran. Dreamy kemudian menyuruh Agus untuk tak mengganggunya lagi. 哎，你演一个我看看。整部戏就会垮掉，感觉有咔咔。 Di tempat syuting, Marco kembali berulah dengan bermalas-malasan dan menyela semua arahan sutradara dan meminta syuting berhenti karena ia mau istirahat. Sutradara yang jengkel berniat akan mengerjai Marco. Saat Marco tengah santai di ruang make up, salah satu kru memberitahu kalau wanita yang diajar Marco meninggal bunuh diri dengan mengenakan baju merah. Kemudian Dreamy menakuti Marco atas arahan sutradara dan mereka merekam ekspresi Marco yang sedang ketakutan sampai ngompol di celana. Mengetahui itu hanya settingan, Marco marah besar dan mengusir Dreamy. Tapi sutradara menahan Dreamy, justru Marco yang diusir sutradara. Di sini terkuak, alasan sutradara memerankan Marco karena Marco sudah lama tidak laku di perfilman. Jadi tarifnya murah, akan tetapi akting Marco sangat parah dan sekarang sutradara berniat menggantinya. Mendengar itu, Marco sadar hanya ini peluang satu-satunya ia bisa main film lagi. Dan dia memohon agar jangan diganti. Tapi sutradara tetap dalam pendiriannya dan meminta naskah yang dipegang Marco. Marco mencoba mempertahankan naskahnya, tapi mereka mengambil paksa. Melihat itu, Dreamy merasa tak enak pada Marco dan ia meminta maaf. Kemudian Marco segera pergi. Orang tua Dreamy yang datang ke lokasi syuting bertemu dengan Marco dan Dreamy juga menghampiri mereka. Mereka yang dari dulu mengidolakan Marco segera meminta foto. Tak peduli dengan perasaan Marco yang hancur karena diberhentikan main film. Kemudian ibunya bercerita kalau Marco lah yang selama ini menginspirasi Dreamy untuk berakting. Kemudian Marco berkata bahwa Dreamy seorang pekerja keras. Pasti dia akan berhasil. 这是哪个大腕儿的球看这20万够不够？的？你先拿着，龙套兴趣啊。 Esoknya Dreamy bertemu Agus dengan setelan jas rapih dan mobil mewah. Ternyata Agus sebenarnya anak sultan yang menyamar sebagai pemain figuran. Dan Agus akan segera pergi ke Amerika melanjutkan bisnis ayahnya. Agus menyerahkan satu tas berisi uang, tapi lagi-lagi Dreamy menolaknya. Dan sebelum pergi, Agus mencoba menyatakan cintanya pada Dreamy. Namun Dreamy tak bisa menerima karena ia sudah punya pujaan hati yaitu Charlie. Kemudian Dreamy mengantar pesanan makanan di rumah produksi di mana Ming bekerja. Dreamy mencoba menyapa Ming, tapi Ming agak cuek dan terkesan tak peduli. Di sini Ming memberanikan diri meminta pada sutradara untuk memberinya peran apa saja. Sutradara itu hanya menanggapi dengan basa-basi saja. Salah satu dari mereka mencoba mengusir Dreamy secara halus, tapi Dreamy yang memang pantang menyerah terus memaksa dan meminta nomor WA si sutradara. Dirasa sudah ngelunjak, sutradara memarahi Dreamy dan bilang sampai alam semesta ini berakhir pun orang seperti Dreamy tidak akan dapat peluang. Malahan Dreamy hanya akan menjadi aib saja karena dia tidak mau sadar kalau dirinya tidak punya bakat menjadi aktor film. Ming yang menjadi risih kemudian membawa Dreamy keluar. Ming berkata pada Dreamy, kamu jangan terus mempermalukan dirimu. Dan Dreamy harus sadar dan menerima nasib kalau karirnya bukan di dunia akting. Dreamy yang merasa hatinya galau menelpon Charlie, berharap Charlie bisa menenangkannya. Tapi Charlie beralasan kalau dirinya sedang sibuk. Ternyata Dreamy mendapati Charlie sedang berjalan bersama wanita lain. Dreamy yang penasaran segera menghampiri Charlie di depan pasangannya. 他是谁呀？随便不要。你就是那个好了合约男友嘛？对呀，随便。 Charlie mengaku kalau Dreamy adalah sepupunya. 是因为我蠢吗？还给我。这个多快乐，你保管的。这不是骗，我都给你筹到不好。继续说，说多少遍成功，对吧？ Kemudian mereka berdua mengobrol. Di situ Charlie bilang kalau hubungannya dengan Dreamy sebenarnya hanya sebagai pacar bayaran saja. Dan Charlie bersedia jadi pacar siapapun yang mau membayarnya. Mendengar itu hati Dreamy hancur.
Lalu dia mengambil uang dan memberikannya pada Charlie sebagai upah karena selama ini telah menjadi pacar Dreamy. 哭啊！你还找我饭碗？表姐， Sambil pergi, Charlie seolah-olah menasihati sepupunya untuk tidak memakai narkoba lagi dan bilang pada pasangannya kalau sepupunya meminjam uang. Lengkap sudah penderitaan Dreamy, ditolak di dunia akting yang dikejarnya selama 10 tahun, ditambah lagi diputuskan pacar. Dreamy menganggap hidupnya hampa. Dan ia merasakan tak ada gunanya lagi ia hidup. Dreamy berniat mengakhiri hidup sambil menaiki motor di jalan raya. Ia menyetel musik dan memejamkan mata berharap ia tertabrak mobil dan semua penderitaannya akan berakhir. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain. Ajalnya bukan di sini dan Dreamy pun masih tertolong dan selamat dari tabrakan. Scene lain memperlihatkan kalau Marco kembali bermain film, tapi hanya sebagai figuran. Yang penting bisa menyambung hidup. Selesai syuting, Marco dan teman-temannya beristirahat. Salah satu temannya menunjukkan video yang viral di TikTok. Ternyata di situ terlihat ekspresi Marco yang lagi ketakutan dan ngompol di celana. Tentu itu jadi tontonan yang sangat lucu. Marco yang melihat itu diam-diam pergi karena malu. Di perjalanan pulang, Marco menaiki bus umum. Orang-orang yang melihat Marco segera meminta foto. Dari situlah Marco mulai terkenal lagi dan diundang wawancara di TV. Sementara Dreamy yang sudah menerima keadaannya, kini bekerja sebagai pelayan restoran. Di TV, Dreamy melihat Marco yang jadi bintang tamu tengah menceritakan awal mula dirinya terkenal kembali berkat seseorang yang menakuti dirinya. Kemudian Dreamy bilang pada pengunjung restoran kalau dia yang menjadi hantu saat menakuti Marco. Tapi tiba-tiba bos pemilik restoran memarahi Dreamy dan menyuruhnya bekerja kembali. Di rumah Dreamy saat akan makan bersama dikejutkan dengan kedatangan tamu. Ternyata itu adalah Marco yang berhasil menemukan rumahnya. Di situ Marco menyatakan maksud kedatangannya, ingin memberitahu Dreamy kalau Dreamy masuk dalam daftar audisi film yang akan digarap Stephen Chow. Tapi Dreamy merasa sudah tidak tertarik lagi di dunia akting. Ia sudah puas dengan menjalani hidup sebagai pelayan restoran dan berjualan online. Mendengar itu Marco kecewa, lalu segera berpamitan. Setelah Marco pergi, Dreamy dan keluarganya jadi bengong mendengar perkataan Marco. Tidak ada sepatah kata pun terucap dari mereka. Kemudian Dreamy memutuskan untuk mencoba mengikuti audisi itu. Sontak ayahnya langsung berteriak dan menyuruh ibunya untuk membelikan tiket pesawat untuk Dreamy. Tak tanggung-tanggung ibunya memesan tiket pesawat VIP. Ayahnya segera mengambil tabungannya dan menyerahkan pada Dreamy untuk ongkos berangkat audisi. Di lokasi audisi, masing-masing peserta menunjukkan kebolehannya. Tiba giliran Dreamy, ia hanya membuka payung dan memperagakan tumbuhan jamur. Melihat itu, Dewan Juri langsung meminta peserta selanjutnya. Ada yang memerankan sangat bagus, tapi giliran Dreamy, Dewan Juri sama sekali tidak tertarik. Di ajang pemilihan bakat pun Dreamy tidak masuk. Astrada membentaknya karena penampilan Dreamy sangatlah buruk. Di penampilan terakhir, Dreamy memerankan sebagai penipu. Ia mulai menghayati berdasarkan pengalaman pribadinya bersama Charlie. Dreamy yang berperan sebagai Charlie menirukan perilakunya Dreamy kepadanya. Saking totalnya, Dreamy benar-benar menampar Astrada. Dewan juri yang terpukau dengan penampilan Dreamy memintanya berperan lagi. Kali ini sebagai korban. 随便，怎么会出来？他会
你说我什么？智障，这根本不是。出了吧？你闭嘴！你信？胡说八道！这辈子都不配得到这真爱呀！快出来卖呀！ Di adegan itu, Dreamy mengatakan bahwa ternyata Charlie adalah pacar sewaan. Berbeda dengan kejadian sebenarnya, Dreamy memaki-maki Charlie dengan sebutan dungu dan lelaki murahan. Orang seperti Charlie tidak pantas dicintai. Kemudian Dreamy menampar dan mengajar Charlie. Karena terlalu menjiwai, lagi-lagi Dreamy mengajar Astrada yang ada di sampingnya. 你干嘛老这样？ 真的不是故意。 Kemudian Astrada memanggil Dreamy dan mengatakan kalau Dreamy lolos audisi. Tahun kemudian Dreamy masuk nominasi aktris terbaik dan kedua orang tua Dreamy hadir di acara penghargaan tersebut. Di situ ditayangkan Dreamy yang dulu masih menjadi pemain figuran dan belum terkenal. Kemudian Dreamy resmi terpilih menjadi aktris terbaik. Orang tuanya sangat terharu. 晚上颁发以来，知道主角的是人生啊，如梦。 Ming, teman Dreamy yang dulu tidak menganggapnya, mencoba mendekati Dreamy. Di mobil, Agus yang melihat acara tersebut berteriak kegirangan. Sementara ini dia si tengil Charlie heran tak percaya. Dreamy yang dulu dicampakannya kini sukses jadi aktris terbaik. Dan film pun selesai.